sepanjang hari ini. Kasih kemurahan Tuhan mengalir, memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu saya akan melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita dalam beberapa waktu dari kitab Amsal. Kita melanjutkan di Amsal pasal yang keempat. Saudara, kita sama-sama akan renungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang keempat. Saya tunjukkan buat Bapak Ibu saudara. Mari kita sama-sama baca Bapak Ibu Amsal pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Haleluya. Pak Amsal pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Haleluya, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Dikatakan demikian, nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perhatikan, ketika kita berpegang pada setiap perkataan daripada Amsal dalam hikmat Tuhan ini, kita akan hidup. Ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ayat 8. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Katakan amin. Saudara, engkau akan menjadi terhormat ketika engkau terus hidup di dalam perkataan hikmat ini. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, haleluya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Haleluya. Selanjutnya, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Haleluya. Ini bicara penghormatan, pengangkatan, di mana kita diangkat hidup kita ketika kita berjalan dalam hikmat. Ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Ayat 12. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Selanjutnya, janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Selanjutnya, jauhilah jalan itu dan janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan janganlah terus. Lanjut, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang
tersandung. Selanjutnya, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Katakan amin. Jalan orang benar seperti cahaya fajar yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Haleluya. Ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Haleluya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah di lubuk hatimu. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Haleluya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Yang mendapatkan hikmat, saudara mendapatkan kehidupan dan kesembuhan bagi tubuhnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Buanglah mulut serong daripadamu. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata. Haleluya. Dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 20 yang terakhir. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Haleluya. Puji nama Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Demikian pembacaan Bapak Ibu di dalam Amsal pasal yang keempat. Haleluya. Saudara, kita akan bahas Bapak Ibu apa yang kita bisa dapatkan daripada Amsal pasal 4 ini. Saudara, Amsal pasal 4 seperti nasihat seorang ayah kepada anaknya. Ini menjadi sebuah warisan iman atau istilah saya warisan hikmat yang diturunkan dari generasi kepada generasi. Dari satu keturunan bahkan kepada keturunan Daud pada waktu itu. Supaya mendengarkan apa yang menjadi perkataan hikmat ini. Nah saudara, Salomo sebagai orang yang mendapatkan hikmat daripada Tuhan ini. Menuliskan apa yang diajarkan oleh bapaknya Daud itu sendiri. Dan dia meneruskan itu kepada generasi, kepada anak-anaknya. Jadi saudara, sesuatu yang kita terima harus terus diajarkan kepada anak-anak kita secara turun-temurun. Perhatikan ini Bapak Ibu, penting bahwa apa yang baik, apa yang benar dalam hikmat Tuhan yang kita terima daripada Tuhan harus terus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Saudara, kenapa setelah Bapak Ibu bangsa Israel mereka mendapatkan yang namanya tanah perjanjian? Setelah kitab Ulangan, saudara, ada Yosua, dan setelah Yosua terjadi yang namanya hakim-hakim. Karena di kitab hakim-hakim kalau saudara membaca di pasal 1, pasal 2, ternyata terjadi di mana ada angkatan yang muncul yang tidak pernah kenal atau tidak pernah mengetahui semua apa yang pernah terjadi, apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Israel kepada umatnya. Maka saudara kasih Tuhan,
Terjadi yang namanya di mana warisan itu seperti terputus. Tidak lagi disampaikan. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, Bapak Ibu sebagai kita, sebagai orang-orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus. Biarkan apa yang benar, apapun setiap perkataan firman, janji Tuhan, perkataan hikmat yang datang daripada firman-Nya, itu terus kita wariskan kepada generasi yang selanjutnya. Jangan terhenti pada hidup kita semuanya. Harus terus berlanjut sampai pada generasi yang selanjutnya. Nah, saudara, kita akan melihat poin di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dimulai dari sebuah fondasi, dari mendengar baik-baik dan mau menerima didikan Tuhan. Katakan amin. Saudara, dimulai dari hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, keluarga kita semuanya, kita orang percaya, dimulai mendengarlah baik-baik dan terimalah didikan Tuhan itu dengan ketulusan hati, dengan sukarela. Saudara, kata mendengar bicara tentang Shema. Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Saudara, mendengarlah. Dari kata kita mendengar, kita akan memiliki sebuah kemampuan untuk kita menerima didikan Tuhan itu dengan baik. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana seorang ayah yang dididik, seorang ayah yang mendidik anaknya, memberikan perhatian kepada anaknya, nasihat dan watjangan. Biarkan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita pun punya Bapa yang baik, Bapa yang benar, Bapa di surga, yang terus ingin menuntun anak-anaknya berjalan di dalam kebenarannya. Jadi saudara, dimulai apa yang kau dengar. Biarkan dalam hidup kita, kita terus mendengar dan menerima didikan itu. Sehingga kita memiliki yang namanya pengertian, kita memiliki karakter, kita memiliki di mana hidup dituntun senantiasa membuahkan kehidupan yang baik. Katakan amin. Katakan haleluya. Nah, saudara, di era hari ini Bapak Ibu, anak-anak kita sejujurnya lebih banyak menerima didikan daripada di luar daripada di rumah kita. Seringkali malah justru anak kita dididik oleh media sosial. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dari media sosial, bahkan dari semua pengaruh-pengaruh yang mungkin tidak benar, itu pun bisa mendidik mereka. Dan saudara, ini menjadi seruan bagi kita, untuk kita berani, Bapak Ibu, mengajari baik hidup kita maupun anak-anak kita, mendengar. Dan Bapak Ibu, kita terus menerima, wariskan didikan yang kita terima kepada generasi yang selanjutnya. Harus ada yang namanya keaktifan daripada kita untuk terus mau mendengar dan menerima itu. Saudara, berapa banyak generasi dan keluarga ini rusak karena apa Bapak Ibu? Karena sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang hilang di dalam kehidupan orang Kristen. Saudara, kenapa saya berani berkata demikian? Karena pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, hari ini hampir semua orang sibuk, mayoritas itu ada di gadget. Orang dulu ke gereja selalu yang dibawa adalah Alkitab, manual, bukunya. Tapi hari ini semua bermodalkan semua pada digital. Tapi ketika ada digital, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Justru yang terjadi malah mundur. Mempengaruhi banyak hal. Bahkan di saat ketika firman harus dibagikan, berapa banyak orang di gereja malah mereka terdistraksi, terdistorsi untuk melihat yang lain. Sehingga pada dasarnya waktu yang harusnya kita menerima didikan, kita menerima, mendengar pengajaran, kita mendengar tuntunan firman, malah terbuang, terbagi dengan apa yang
dari dunia. Jadi artinya Bapak Ibu perlu sebuah ketegasan dari hidup Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita terus mau mendengar dan menerima didikan Tuhan ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita berani apa Bapak Ibu? Berani terus ambil bagian dalam hidup ini untuk kita mengajarkan dan terus meneruskan warisan hikmat ini. Haleluya. Selanjutnya Saudara, dari ayat 5 sampai ayat yang ke-9, kita belajar apa? Kita belajar untuk bagaimana kita punya sikap hati Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu Saudara dan saya, kita punya sebuah sikap untuk terus mengejar, bahasa saya, memburu hikmat. Saudara, ada sebuah buku karya Tommy Tini berjudul Pemburu Tuhan, God Chaser. Memburu Tuhan. Saudara, hari-hari ini Bapak Ibu, sejujurnya terlalu banyak hal pilihan untuk apa yang kita kejar. Bahkan ketika kita melihat generasi ini, terlalu banyak pilihan untuk apa yang dikejar. Bahkan kadang yang tidak berarti malah dikejar habis-habisan. Tapi di Amsal tadi dikatakan di ayat yang ke-5 sampai ayat ke-9, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Seperti ada kalimat yang terus diulang, direpetisi Bapak Ibu. Ayo dapatkan hikmat ini, kejar, burulah hikmat ini. Ketika engkau mendapatkan pengertian hikmat daripada firman, hidupmu berbeda, hidupmu mendapatkan keuntungan, hidupmu mendapatkan sebuah berkat dan benefit yang luar biasa. Dan saudara kasih Tuhan, artinya kita diajar untuk apa? Memburu. Kita itu diperintahkan untuk apa Bapak Ibu? Terus secara aktif mendapatkan hikmat Tuhan itu. Saudara, kalau kita membahas pada yang namanya di Amsal pasal pertama, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Waktu Bapak Ibu Saudara saya kita menaruh hormat, kita memberikan penghargaan, mengutamakan Tuhan. Ternyata itu dimulai dari, itulah awal daripada hikmat Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, saat kita sudah mengetahui awalnya, terus lanjutkan. Di mana firman, di mana kehidupan kita di dalam Kristus terus mengejar ini. Sehingga kita bisa mendapatkan hikmat, pengertian yang membuat kita Bapak Ibu bahkan digambarkan ketika kita mendapatkan itu nilainya jauh lebih berharga daripada emas, perak, dan permata. Mampu memberi kehormatan dan kehidupan, mahkota kehidupan bagi orang yang mendapatkannya. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang ingin mendapatkan ini Bapak Ibu. Mendapatkan penghormatan di hadapan manusia dan Tuhan. Tetapi seringkali yang dikejar adalah kita ingin mendapatkan pengakuan aktualisasi daripada orang lain. Padahal waktu Bapak Ibu mendapatkan hikmat pengertian, hidupmu berbeda. Ketika Bapak Ibu memiliki yang namanya sesuatu yang penghargaan, penghormatan yang tinggi akan hubunganmu dengan Tuhan kepada firman. Itu akan membuat kehidupan Bapak Ibu Saudara menjadi berbeda. Kita mendapatkan kehormatan dan mahkota kehidupan. Kita hidup di zaman popularitas, di mana semua orang hari-hari ini mengejar ketenaran, kekayaan, kepuasan secara instan Bapak Ibu. Makanya berapa banyak ketika saya Bapak Ibu diizinkan ngajar di salah satu persekutuan Kristen, siswa Kristen seperti itu, lalu ketika berjumpa dalam persekutuan mahasiswa Kristen, tanya apa sih tujuan ketika engkau selesai dari sini? Selalu jawabannya tidak lepas dari supaya kami bisa mendapatkan hidup yang baik dalam pengertian adalah pekerjaan, kekayaan, kemakmuran, dan selalu bicara tentang kepuasan yang dicapai ada di sana Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saudara bukan kita enggak butuh, tapi
Dalam Amsal ini kita belajar, waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengejar hikmat dan pengertian yang datang daripada Tuhan, kita akan memiliki sebuah cara pandang yang berbeda tentang kehidupan ini. Bukan lagi bicara tentang sesuatu pemuasan, tetapi ada sesuatu yang kita tangkap dalam vision ilahi yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Sehingga seseorang akan menghargai kehidupan bukan hanya kepada kudanku, tetapi bagaimana kehidupan ini menjadi sesuatu yang dimana hidup kita berdampak bagi orang lain. Saudara, seringkali yang dikejar adalah kekayaan. Orang habis-habisan untuk ngejar kekayaan, tapi ujung-ujungnya di masa tuanya kehilangan semua hal. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata dia lupa untuk mengajar kepada anak-anaknya bagaimana hidup benar di dalam tuntunan kebenaran firman. Saudara, mari kejarlah atau memburulah hikmat Tuhan. Dengan semangat ketika saudara bekerja, ketika saudara habis-habisan, ketika saudara berpikir bagaimana keluarga kita menjadi lebih baik. Kejar hikmat itu. Saudara, berarti ada sesuatu yang ketika kita mengejar, ada sesuatu yang seperti dikorbankan. Waktu kita, tenaga kita. Kita memprioritaskan pertumbuhan rohani kita. Dan kita juga tidak melupakan bagaimana kehidupan kita dalam keluarga kita. Nah saudara, saya mengajak ini, prioritaskan apa yang utama di tempat yang utama. Dan yang selanjutnya, pasti akan mengikutinya Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara, jangan terjebak untuk kita Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mengikuti pola dunia ini Bapak Ibu Saudara. Jangan terjebak untuk terus mengikuti pola dunia ini. Pola dunia ini Bapak Ibu Saudara ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk menjadi serupa dengan dunia. Pasti Bapak Ibu. Ingin mengajak saudara semua ingin seperti dengan pola semuanya. Iya Bapak Ibu. Bahkan kalau bisa gereja menjadi relevan tapi juga menjadi serupa, ingin menjadi dunia. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kejarlah hikmat. Karena hikmat akan membuat kita bisa membedakan apa yang benar-benar menjadi kehendak Tuhan atau sekedar ambisi manusia hanya untuk kepuasan manusia. Haleluya. Selanjutnya saudara, dikatakan demikian. Kalau saudara perhatikan dari ayat 14 sampai 19, apa yang dikatakan Amsal kepada kita? Dikatakan demikian, janganlah menempuh jalan orang fasik. Lalu lanjut, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara, kita menemukan ada dua jalan yang sangat kontras di sini. Ketika saudara mendapatkan hikmat, tentunya Bapak Ibu, jalan Bapak Ibu adalah di jalan orang benar. Perhatikan ini. Ketika saudara mendapatkan hikmat pengertian, jalan Bapak Ibu adalah bukan jalan yang menyimpang ke jalan orang jahat, jalan yang tidak benar, jalan hidup yang sembrono, tidak mungkin. Ketika saudara semakin mengenal hikmat, semakin saudara ngerti jalan mana yang akan kita tempuh. Tentunya jalan orang benar. Karena di jalan orang benar itu dikatakan akan bercahaya fajar hingga rembang tengah hari. Ini bicara apa? Hidup kita disinari. Hidup kita berbeda Bapak Ibu. Hidup kita bercerita sesuatu yang berbeda dengan dunia. Jalan orang fasik menuju kepada kegelapan dan kejahatan. Tapi jalan orang benar akan menunjukkan sebuah kemajuan, progres yang positif dalam hidup kita. Jalan orang benar akan membawa Bapak Ibu maju, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan dan bahkan buah itu nyata Bapak Ibu Saudara. Nah mana yang Bapak Ibu Saudara pilih? Haleluya. Mana yang kita pilih?
Pilihannya banyak Bapak Ibu hari-hari ini. Tapi mari pilihlah untuk mengejar hikmat dan kita Bapak Ibu berjalan di jalan orang yang benar. Nah hari ini Bapak Ibu, ada banyak hal di luar ini yang kita lihat hari-hari ini, kompromi. Dan komprominya biasanya dimulai dari hal kecil. Dimulai dari kompromi-kompromi kecil yang berujung akhirnya berjalan di jalan orang fasik. Bapak Ibu kan tahu kemarin kasus yang ditemukan di rumah emas 74 kilo. Saudara bisa melihat ini. Menurut saudara apakah semua dimulai dari hal yang besar? Tidak Bapak Ibu. Ketika melihat itu saya hanya merenung satu hal sederhana gini Bapak Ibu. Semua tawaran orang berjalan dalam kejahatan selalu dimulai dari hal-hal kecil yang ujungnya membawa kita kepada jalan orang fasik ini. Betul. Menurut saudara, apakah orang yang jatuh dalam dosa korupsi, apakah karena tiba-tiba awal disodorkan hal yang besar? Tidak. Karena ada sesuatu yang dibangun dari awal adalah dari kesalahan-kesalahan kecil, dari kompromi-kompromi kecil yang berujung pada kejahatan. Pasti itu Bapak. Dan ujungnya akhirnya dijatuhkan tuh hal yang besar. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua hari ini. Saudara, kita diingatkan kefasikan terkadang dimulai dari hal-hal kecil yang mengabaikan kejujuran, mengabaikan kebenaran. Sehingga pada ujungnya berapa banyak orang ingin mengambil jalan pintas. Saudara, kita menipu Tuhan dan menipu diri kita. Maka kenapa Bapak Ibu kita itu diajar untuk dalam anugerah Tuhan untuk menjadi apa adanya Bapak Ibu. Bukan berarti kompromi dengan dosa apa. Untuk kita jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Contoh, ada orang merasa Bapak Ibu ketika dia studi, dia mendapatkan hasil yang terbaik. Dia merasa berpikir itu kebanggaan. Ternyata setelah diselidiki, ternyata apa yang didapat itu karena dari hal-hal yang sebenarnya mencontek, hal-hal yang tidak benar. Atau minta orang lain mengerjakan. Tanpa sadar itulah kebohongan yang membuat kita mengikuti jalan orang fasik. Saudara, kita ini harus tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan luruskanlah jalanku. Tuhan bawa aku untuk tetap ada di jalan orang yang benar. Karena waktu kita ada di jalan orang benar, di sanalah terang Tuhan semakin bercahaya bahkan semakin terang. Tuhan mengangkat hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Tanpa kita berpikir untuk kita menerima kita menerima sebuah penghargaan, Tuhan pasti mengangkat dan mempromosikan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara, berani benar, berani terbuka, dan berani untuk berbuah. Saudara, hari-hari ini jalan orang fasik lebih banyak menjanjikan hal-hal yang instan di dunia ini. Maka saudara, kemarin ada yang mengirimkan pokok doa. Dia berkata, Pak, betul Pak. Saya ini enggak berhikmat ketika saya bisnis, saya percaya sama orang. Lalu modal yang harusnya saya bisa pakai karena dijanjikan keuntungan lumayan besar ketika ikut dalam kongsi bisnisnya. Tanpa hikmat, tanpa berdoanya melihat keuntungan yang gede, dia berpikir, wah berarti ini akan balik modal dalam waktu sekian bulan. Terjebak pada itu, tanpa hikmat Bapak Ibu, dia mulai berkompromi, pokoknya ikut aja Bapak Ibu. Sampai akhirnya uang itu dimasukkan semua. Setelah ditunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada hasil apa-apa, ternyata uangnya dibawa lari.
Sebenarnya menunjukkan apa sih Bapak Ibu? Menunjukkan bagaimana kita ini butuh hikmat. Kalau kita nggak berjalan di dalam hikmat Kristus, Bapak Ibu, kita akan memilih jalan yang fasik ini. Dan itu menimbulkan kerugian yang besar di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, yuk mari sama-sama kita terus Bapak Ibu mengejar hikmat dan mendapatkan hikmat ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, di bagian yang keempat, di ayat 20 sampai 27. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam bagian ini? Kuncinya adalah jagalah hati ini. Supaya jaga hati ini supaya tidak tergoda Bapak Ibu dengan apapun tawaran di kiri kanan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, ini menjadi sebuah inti dari seluruh pasal ini Bapak Ibu. Kalau hatimu tidak tergoda, hatimu tidak Bapak Ibu tergiur oleh semua tawaran. Saudara, hati kita ini akan tetap berjalan di jalan orang benar. Tapi seringkali hati kita terganggu, hati kita menjadi rusak, hati kita Bapak Ibu tergiur dengan semua tawaran-tawaran di luar, sehingga akhirnya keputusan, kehendak, pikiran kita terjebak untuk mengikuti yang salah tadi. Jadi saudara, jagalah hatimu. Jangan selalu melihat segala sesuatu kepada yang instan, bagaimana ini itu, dan tanpa melibatkan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Kita perlu di mana hati ini benar, sehingga keputusan. Semua yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari terus menjaga hati ini Bapak. Tetap benar di hadapan Tuhan. Saudara, firman itu akan mengajak kita berjalan Bapak Ibu. Setiap waktu, kebutuhan, keinginan bahkan hasrat kita ditujukan untuk bagaimana kita ini terus bagaimana memuliakan hati Tuhan. Pasti Bapak Ibu. Nah yang namanya manusia kadang itu kan gini Bapak Ibu. Hati itu kadang seringkali tergoda oleh mata, indera kita Bapak Ibu. Mata kita, telinga kita. Makanya Bapak Ibu ada ungkapan, menjaga hati di era digital ini adalah dimulai dari seni memilih. Mana yang kau mau dengar, mana yang kau mau lihat. Mana yang akan kau sikapi. Hari ini kan era semua terbuka Bapak Ibu. Saudara, mata kita ketika kita melihat yang salah, maka ujungnya sikap kita akan salah. Telinga kita ketika terus dipenuhi dengan mendengar hal yang negatif, hati kita memproses, sikapnya pasti salah. Perkataan mulut kita menjadi serong. Bibirnya jadi dolak-dalik. Itu yang terjadi. Maka ketika Bapak Ibu menjaga hati, Alkitab berkata dalam Amsal ini di ayat 25, matamu akan terus memandang ke depan. Tujuannya apa? Panggilan untuk fokus pada tujuan yang ilahi tadi Bapak Ibu. Tidak membiarkan diri kita teralihkan kepada perkara-perkara yang sementara. Kita semua memiliki yang namanya panggilan ilahi dalam hidup ini. Kita tetap fokus kepada tujuan yang ilahi. Untuk apa Bapak Ibu Saudara ada di dalam dunia ini? Itulah menjadi sebuah tujuan fokus dalam hidup kita. Saya yakin Bapak Ibu kita semua, kita tidak hanya ada di dunia itu hanya untuk genep-genepin kehidupan manusia. Enggak Bapak Ibu. Tapi kita ada hari ini. Karena ada tujuan ilahi. Makanya Pastor Rick Warren menuliskan The Purpose Driven Life. Kehidupanmu itu memiliki tujuan yang ilahi tentunya. Nah apa yang Bapak Ibu sadari dalam hidup ini gitu.
Nah itu yang penting dalam hidup. Maka biarkan matamu terus memandang ke depan. Tetap melihat pada tujuan ilahi. Jangan teralihkan pada urusan-urusan yang kadang bahasa saya nih Bapak Ibu. Terlalu ecek-ecek untuk urusan yang di dunia yang kadang kita tuh pusing dengan itu. Sehingga kita lupakan panggilan yang ilahi. Kenapa Rasul Paulus menuliskan Bapak Ibu Saudara? Dia menuliskan, aku mengarahkan diriku pada panggilan surgawi dan aku berlari-lari kepada tujuan ini. Karena dia menyadari sekian waktu yang lalu bagaimana hidupnya hanya dipuaskan untuk pemuasan agamawi saja. Sampai dia melupakan yang esensinya. Maka ketika dia mengenal Kristus, mengalami perjumpaan Kristus, perubahan radikal terjadi dalam hidupnya. Di mana hidupnya berubah, dia habis-habisan untuk melayani Kristus, memberikan hidupnya bagi Kristus. Dia tetap bekerja menjadi seorang pembuat tenda, tetapi dia tetap juga mengabarkan Injil all out, Bapak Ibu. Nah ini yang luar biasa. Maka Bapak Ibu dapatkan hikmat, kejar ini. Jangan mau teralihkan kepada hal-hal yang lain. Dan ketika hatimu terjaga, itu yang akan menghindarkan hidup kita dari langkah-langkah yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Yang serong ke kanan atau ke kiri. Tapi kita aktif untuk terus berlari kepada kebenaran. Jadi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara mau mengalami janji Tuhan, ayo kejar yang esensi. Dapatkan hikmat Tuhan. Saudara bekerja, saudara membangun rumah tangga, saudara bagaimana mendidik anak-anak, saudara mau mengambil keputusan apapun, saudara mau berjalan, butuh hikmat yang datang daripada firman-Nya. Setiap hari Bapak Ibu. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Maka orang yang sering membangun kehidupan, membaca, merenungkan firman Tuhan, hidupnya pasti berubah. Ketika dia mengizinkan firman mengubahkan hidupnya pasti berubah. Saudara nggak usah minta diberkati. Ketika saudara berjalan terus merenungkan, melakukan firman, hidup saudara pasti diberkati Tuhan. Betul Bapak Ibu. Nggak usah minta-minta Tuhan tolong berkati. Saudara wadahnya siap. Akan ada masa di mana apa yang nggak engkau duga Tuhan sediakan bagi orang percaya. Maka Bapak Ibu Saudara bangun kehidupan manusia kita di dalam kita. Nah saudara, kesimpulan terakhir saya adalah seperti ini. Saudara, siapa hikmat itu pada dasarnya? Ternyata hikmat itu, kalau kita melihat, sebagaimana kita membaca sudah belajar dari pasal 1, pasal 2 dari Amsal ini sampai pasal 4. Hikmat itu, hikmat Allah itu adalah Kristus Yesus. Jadi ketika saya mengajak Bapak mengejar hikmat, itu bukan hanya pengertian-pengertian atau kepengetahuan-pengetahuan dunia. Tidak, tetapi bagaimana kita mengarahkan hidup kita kepada Yesus. Semakin merindukan Yesus, semakin memiliki Yesus, semakin membangun persekutuan dengan Yesus. Kita memiliki sebuah hal di mana kita menyadari aku tidak bisa apa-apa tanpa Yesus. Mengandalkan Yesus Kristus setiap hari. Karena Yesus Kristus adalah perwujudan hikmat Allah. Berarti saudara, kita sebagai umat Tuhan di perjanjian baru kita menyadari bahwa kita ini butuh Tuhan setiap waktu. Jadi saudara, kesadaran ini yang akan membuat saudara semakin memiliki kehidupan cinta akan firman-Nya. Jadi saudara, lihat Yesus. Maka saudara, kesadaran ini akan membuat kehidupan Bapak Ibu menjadi kehidupan yang kokoh, hidup dalam terang. Dan hidup saudara tidak akan terombang-ambingkan dengan kondisi yang di luar ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, ayo mari sama-sama sadarkan hidup kita. Aku perlu Yesus. Bisakah Bapak Ibu Saudara tuliskan? Aku perlu Yesus. Tuliskan, aku perlu Yesus Kristus setiap hari. Tuliskan Bapak Ibu, Kristus setiap hari. Haleluya. Nih, bahasa saya Bapak Ibu ya,
Kita ini perlu makan firman Kristus Yesus setiap hari, Bapak. Kita tidak bisa apa-apa. Bahkan ada teman saya yang berkata kita itu perlu makan Yesus Kristus setiap hari. Bicara apa? Sang firman itu benar-benar kita perlukan setiap hari. Kerinduan, yes. Amin. Thank you Bapak Ibu Saudara buat responnya. Yes, yes. Ini luar biasa nih. Aku perlu papi Yesus setiap hari, yes. Ya betul Bapak Ibu Saudara. Ada pujian, we love the Papa J, maksudnya Papa Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Ini yang perlu kita bangun dalam hidup ini Bapak Ibu. Keluarga kita, anak-anak kita. Ajari mereka untuk perlu Yesus setiap hari. Saudara kita tuh gak bisa jagai anak-anak kita 24 jam dengan saudara pantau, gak bisa Bapak. Tapi apa yang bisa membuat kita aman? Karena kita perlu Yesus dan kita menyerahkan keluarga kita kepada Yesus. Kita mengizinkan anugerah di dalam Yesus Kristus. Hikmat dalam Kristus Yesus turun atas hidup kita keluarga. Maka keluarga kita aman, anak-anak kita terlindungi dari pergaulan yang salah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas. Keluarga kita semua menjadi keluarga yang cerdas. Saya berani Bapak Ibu berkata hari ini, semakin engkau membaca Alkitabmu setiap hari, sebagai bentuk engkau sangat membutuhkan Dia, Yesus setiap hari, semakin akan membuat Bapak Ibu Saudara cerdas Bapak Ibu. Semakin kita akan menjadi orang yang pinter. Maka kenapa tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, apa yang bodoh menurut dunia, dunia apa yang kurang berhikmat menurut dunia, akan justru dipakai Tuhan luar biasa untuk mempermalukan orang-orang yang hikmat dan yang pintar menurut dunia. Kenapa itu bisa terjadi pembalikannya seperti itu? Karena hikmat Tuhan di dalam Kristus Yesus. Maka Kristus Yesus cukup buat kita semuanya, katakan amin. Haleluya. Haleluya, Kristus Yesus cukup buat kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Yes, saya suka tadi apa? I need Papa J, Papi Jesus. Yes, betul Bapak Ibu. Kita butuh Yesus. Maka saudara kita ini setiap hari perlu membangun persekutuan ini. Ya Bapak Ibu Saudara. Yes, apapun yang kita ingini, semua penggenapannya ada di dalam Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita sama-sama selesai, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sama-sama kita berdoa. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara.